Berarti cuma nasi pakai garam gitu. Ada gila-gilanya sih. Lembut banget. Ini kayaknya bagian topoki tapi versi cairnya. Kenapa muka gue kayak gini guys? Karena gue takut. BTW ini tempat makannya kayak warnet, kayak gue gak bisa berisik deh. Gue suka deh donat yang kayak empuk, bantal, kayak gini. Mango fruity ini adalah dua buah favorit gue, mango dan juga... Halo semuanya, selamat pagi dari Jepang. Akhirnya ini vlog kedua gue. Ini bakal tayang yang kedua. Hari ini gue akan explore, gue akan challenge diri gue untuk 24 jam cuma makan dari minimarket convenience store. Ada 7-Eleven, ada Lawson, dan lain-lain. Jadi gue akan challenge diri gue apakah gue bisa bertahan atau enggak. Sekarang gue lagi jalan menuju ke stasiun Shinshibashi. Jadi harapannya semoga cepat keretanya. Gue juga pengen beli kartu. Itu tuh apa namanya? Kartu buat mobilisasi namanya Aikoka apa ya? Itu khusus di daerah Osaka. Karena kalau nggak pakai itu ribet banget guys. Lu harus beli tiket fisik, harus dirobek atau segala macam. Gue nggak ngerti. Pokoknya katanya harus punya kartu itu biar memudahkan kita mobilisasi kemana-mana. Tujuan pertama gue itu akan pergi ke 7-Eleven. Gue akan nyari breakfast, kopi, dan juga sandwich ya. Itu breakfast gue. Karena katanya di 7-Eleven tuh salah satu convenience store yang lengkap dari pagi gitu. Jadi mari kita buktikan apakah memang 7-Eleven itu dari pagi udah lengkap dan lebih baik daripada Lawson, Family Mart, atau ya minimarket yang lain. Kita akan buktikan. Nah ini sekarang gue mau beli kartu dulu nih guys. Ini ada warna pink, lucu. Nah ini dia Aikoka. Gue pengen beli Aikoka. 2.000 mahal gitu ya. Yeay, ini kembaliannya, ini resipnya, dan ini dia kartunya. Ini wajib banget ya guys kalau kalian mau mobilisasi di daerah Osaka. Tetap. Oke, tuh bisa. Terus kita pergi ke Mido Suji Line. Ya ampun, ini dalam stasiunnya aja cabangnya banyak banget, ada per 10-an kali. Ini gue nyari jalan keluar aja kagak tahu di mana. Mana nomor 22? 21, oh itu 22. Nah ini dia nih, aktivitas yang paling gue benci, itu naik tangga. Tangga kesukaanku. Aktivitas yang paling gue benci. Kita cari, dan ini dia nih section onigiri yang telah saya tunggu-tunggu. Banyak macamnya ya, ada pickle plum, red salmon and salt, cob in soy sauce, shrimp and mayonnaise, spicy pollock roll, bonito flakes. Aduh banyak banget macamnya. Yang kedua, ini apaan? Salted rice bowl, berarti cuma nasi pakai garam gitu. Enggak dulu ya, maaf aku skip dulu. Ini menarik nih, beef mayonnaise kimchi. Ini onigiri pakai abon, ini lucu sih. Ada yang bulat juga, yang bulat ini lucu banget sih. Oh my god, cute banget, omelet and kecap. Tapi cuma telur sama nasi yang ditomatin gitu, nggak dulu deh. Kayaknya gue akan go dengan ini deh, beef mayonnaise dan juga kimchi. Ini yang kayaknya paling masuk di mulut gue kayaknya. Jadi kita akan ambil ini. Harganya ini berapa ya? 188 yen, berarti sekitar 20 ribuan. Lanjut ke tempat goreng-gorengan. Ini dan tentunya gue mau pilih yang ini nih. Fried chicken with soy sauce. Ini ala-ala Famichiki. Kayaknya enak deh. Kita cobain yang versi 7-Eleven. Oke, sekarang gue udah bawa kopi gue. Kita akan cari tempat buat minum dan makan. Karena di Sevel tadi tuh kayaknya nggak bisa makan dan minum ya. Let's go, kita cari. Oke, akhirnya gue nemu tempat buat kita makan dan minum breakfast dari 7-Eleven. Ini mohon maaf banget gue harus berdiri makannya karena sulit banget cari tempat duduk yang di area publik. Jadi gak apa-apa, kita berdiri aja. Dan karena lebih bagus juga gitu ya. Di sini kita akan review. Ini lokasinya tuh ada di dekat kali Dotonbori. Tapi tenang aja, dia nggak berbau karena ini Osaka nih bos. Pertama-tama kopi dulu ya. Ini wajib banget. Ini kita aduk aja dulu nih antara kopi dan susunya biar kecampur. Ini gue nggak pakai gula sama sekali, the real cafe latte gitu ya. Mari kita cobain.
Parah, ini enak banget. Ini kayak brand teh di Jakarta, tapi lebih less creamy. Terus gue suka banget kayak ada rasa kopi panggang gitu loh, roasted gitu. Enak banget. Kita taruh dulu, jangan kebablasan. Oke, sekarang next gue akan makan beef mayonnaise with kimchi. Ini harganya 188 yuan dan ada tulisannya 219 kalori, guys. Bagus nih, di Jepang ada giniannya. Jadi mari kita makan. Itadakimasu. Gue bohong, nasi putihnya baru nasi putih yang kerasa, belum nyentuh dalamnya. Kimchi Jepang tuh lebih apa ya, lebih asam dan pedes sedikit menurut gue. Dan ini mayonya juga nggak enak sama sekali, berasa banget. Dan beefnya meskipun dikit, tapi oke lah buat dikunyah gitu, namanya tekstur. Tuh lihat tuh, isinya tuh lumayan banyak sebenarnya dan kaya akan bumbu gitu. Gue sukanya tuh bumbu lah, setidaknya banyak kayak gini, jangan yang nanggung-nanggung gitu. Suapan terakhir. Enak banget. Buat onigirinya menurut gue 8,5/10 dan untuk kopinya ini 9/10. Dan terakhir kita akan coba sevel chiki. Pokoknya kayak semacam famichiki gitu lah ya. Jadi kayak ayam potong kecil-kecil, ayam pok-pok gitu pakai tepung. Kita cobain. Nah ini dia nih, sevel chiki gitu ya. Jadi dalamnya tuh ada 4 potongan ayam pakai tepung seperti itu. Dan katanya ini signature-nya juga kayak saingan terbesarnya famichiki gitu ya. Penasaran gue. Kita coba potongan pertama. Meskipun kecil ternyata isinya full daging banget dan bumbunya tuh meresap sampai ke dalam. Ini pakai nasi, pakai onigiri. Ini tiap hari bisa gue makan. Lihat tuh, bener-bener full daging gitu. Ini nggak ngotak sih. Gue nggak bisa berkata-kata, jadi lu liatin aja. Gue kelarin makanannya. Ini kayaknya potongan yang favorit gue deh, karena lumayan gede. Enak banget. Gue baru makan 3 aja udah kenyang gitu. Habisin nggak? Habisin kali ya. Biar nggak kebanyakan bawa di tas. Alasan. Buat ayamnya gue kasih rating 10/10 karena enak banget. Mungkin bisa 11/10 kalau ada saus cocolannya. Atau kayak sweet soy sauce, itu mungkin, atau sweet tomato, atau apapun itulah akan lebih enak sih. Nggak usah mikir, nggak usah banyak cincong. Ya ampun, gue dikagetin sama Joker. Oh, karena mau Halloween ya? Ya gimana gue kagak takut, itu si Joker kayak nantangin gitu. Kayak buah gitu. Aduh. Nah ini dia nih yang gue tunggu-tunggu. Famichiki. Dia ada yang original, ada yang chicken salt, dan juga ada yang pedes gitu. Yes, akhirnya gue udah bersama Famichiki. Jadinya gue pesen yang rasa original, karena tadi yang varian ini tuh tinggal 3 biji gitu, yang paling sedikit, berarti seharusnya sih yang paling laku ya. Jadi kita akan coba apakah rasanya seenak itu, dimana di TikTok, Instagram, YouTube semuanya bilang kayak semua nge-hunting Famichiki ini. Mari kita coba. Tuh lihat setender apa, seempuk apa, ini ada gila-gilanya sih. Rasanya tuh sama-sama enak, cuman yang ini tuh menurut gue lebih empuk, lebih juicy karena dia tuh pakai potongan paha, guys. Kalau tadi yang sevel itu pakai potongan dada. Jadi lu suka dada, lu lagi konsumsi protein yang rendah lemak, lu ke 7-Eleven. Tapi kalau lu mau yang sedikit-sedikit berdosa gitu ya, ada lemaknya dan juicy banget, lu harus pesan yang Famichiki ini sih, yang dada. Pakai nasi lebih enak lagi sih. Semuanya aja pakai nasi lebih enak, emang orang Indonesia. Juicy dari minyaknya gitu loh keluar. Mantap ya. Ini 12/10 dari gua, enak banget. Ini nggak pakai bumbu apapun, dimakan kayak gini aja tuh udah enaknya enak banget. Gila sih, ini bener-bener bikin nagih banget. Ingat ya, kalian wajib banget coba Famichiki yang rasa original ini. Nggak perlu pakai nasi, buat cemilan aja enak luar biasa. Gokil, gue gak tau lagi dan kita makan apa lagi yang bisa nandingin ini. Tapi kita akan coba ke Lawson ya buat makan siang dan juga ngopi lagi mungkin nanti sore, dan ditutup dengan makan malam di mana kira-kira. Tungguin ya.
Oke guys, jadi tuh habis hujan, tapi gue sebel udah nggak hujan lagi karena gue udah keburu beli payung, tau nggak? Ya udah sekarang karena gue masih agak kenyang dikit gitu ya, habis makan Fami Chicken, kayaknya gue mau lihat-lihat dulu, mau lihat-lihat raket bekas. Lokasinya sih nggak jauh ya dari Fami Ma tadi. Jadi mari kita jalan sambil turunin semua makanannya sih. Jadi please stay, gue janji gue cuma bentar doang ngeliat-lihat raket. Habis itu kita akan makan lagi ya, makan siangnya rencananya di Lawson. Katanya tuh udongnya Lawson tuh enak banget. Di Jakarta aja enak, apalagi yang di sini. Penasaran nggak sih? Jadi please tetap di sini ya. Dan ini dia tempatnya tuh, lihat gitu, ada raket tenis. Jadi ini tuh tempat kalau mau beli raket-raket bekas. Gue cuma bentar doang guys, gue janji di sini. Ini yang gue cari-cari. Gue sebelnya tuh di Jakarta ya, ini harganya tuh 4,8. Di sini kayak cuma 3,4 juta. Halo. Kok bisa bedanya jauh banget? Raket-raket yang rare di Jakarta semua di sini ada dong. Tapi kamu akan papa beli ya? Mungkin besok kayak papa akan beli. Bagus banget. Cakep banget deh. Birunya mantep banget. Ini yang paling baru lagi. Katanya tuh kalau pakai ini bakal jadi jago gitu guys, katanya. Terus ini juga bisa disewain juga tuh guys. Kayaknya cukup ya perjalanan tenis ini. Lucu banget, kayak ada souvenirnya gitu guys. Bisa diambil free itu. Lucu banget. Ambil nggak? Ambil dong, yang warna hitam kali ya. Lucu banget. Oke, sekarang gue udah kelar nih, kita lihat banyak banget ya raket dan segala macam. Gue tau kalian bosen nungguinnya. Jadi sekarang langsung aja kita makan siang di Lawson. Target gue tuh beli udong sama mungkin yang kayak kopi susu atau nggak susu strawberry, kayaknya enak kali ya. Let's go. Jadi ini buat makan siang gue, ada odeng ya, kuah, enak nih lagi dingin-dingin kayak gitu tuh di luar hujan. Terus juga gue ada cemilan, chicken mini ini, terus juga ada strawberry frappe. Cuman kayaknya strawberry frappe-nya nanti deh gue nikmatin di akhir-akhir, biar nggak mencair, biarkan dia jadi es seperti ini dulu. Mari kita buka. Wah. Nah, terus isinya ada apa sih? Oke, di sini tuh ada mie konjac ya. Ini mie orang Jepang sehat. Ada juga sate beef, tuh kelihatan nggak? Ada juga tahu dan juga satu lagi ini kulit tahu, dalamnya katanya nasi. Kuahnya sih ini agak gimana ya? Agak kaldu, tapi kaldunya tuh menurut gue lumayan strong. Gue nggak tahu sih apakah gue suka tipe kaldu yang strong kayak gini baunya. Baunya lebih ke ikan kalau dia sih. Ya itu juga sih di Indonesia. Cuman ini tuh ikan gitu. Sebelum makan di Jepang kita harus kayak gini. Itadakimasu. Oke, jadi mari kita makan. Pertama kita makan mie-nya dulu. Kayak mie biasa sih, tapi kayak dia lebih jelly gitu. Kalau lebih sehat, kenapa enggak? Coba ya, lagi nih ya. Ini tuh teksturnya jelly gitu, kayak gue demen sih, crunchy, garing, digigit juga renyah gitu. Cuman gue belum kayak biasa aja, ini tuh kayak bihun tapi lebih tebel. Karena bihun itu kan pas kita gigit kan garing gitu kan. Nah ini persis nih, bedanya ini lebih tebel. Next kita coba tahunya. Tahunya tuh lembut banget, ini tahu sutra sih fix. Terus karena dia udah terus-terusan direbus pakai kaldu, jadi tuh ngeresep ke dalam gitu loh. Pas gue gigit tuh bener-bener kaldu banget, kerasa banget sampai ke dalam di semua sisinya gitu. Kita seruput kuahnya. Kaldunya tuh kaldu banget, tapi nggak begitu asin. Cuman baunya tuh kayak bau khas gitu loh. Menurut gue baunya agak berlebihan sih, cuman untungnya rasanya enak. Nextnya gue mau makan sate sapi, kira-kira enak gak ya? Cobain. Lembut banget. Ini kayaknya bagian yang tender itu loh, bagian dapat kulitnya tapi dapat dagingnya juga gitu. Lihat nih, soalnya dia tipenya kayak ada putih kulit sama dalamnya tuh daging. Terus nggak bau sapi, kandang sapi gitu, ngerti nggak maksud gue? Nggak cuma empuk, pas gue gigit kayak meleleh gitu di mulut. Ya kayak di antara konjak sama tahu, gue paling suka sapi ini sih, karena lembut banget, terus protein hewani gitu ya. Terus next yang sudah ditunggu-tunggu adalah gue pengen makan money bag. Ini kayak bener-bener kayak kantong buat naruh koin ya. Dalamnya apa gue nggak tahu, jadi mari kita makan. Ternyata dalamnya tepung beras yang kayak encer gitu loh, kayak topoki tapi versi cairnya. Mohon maaf banget, gue kurang suka guys. Sorry banget, tapi isinya harus gue keluarin sih. Gue kayak cuma bisa makan kulitnya doang. Masih ada rasa-rasa tepung berasnya gitu. Kelihatannya enak sih. Nah terus cara pakai ini gimana? Nah ini tuh kita tuh kalau nggak salah tinggal kita lipat, nanti dia akan keluar gitu isinya, nih lihat ya. Ups, tuh, gila lucu banget kan?
kayak berfungsi banget, dua-duanya langsung keluar. Dan gue ada sedikit sejarah nih guys. Ini nih nama menunya kan Karage-kun. Ini tuh udah ada dari tahun 1986. Lu bayangin, lebih tua daripada gue. Udah legend. Maksud gue kalau tetap ada sampai sekarang kan berarti dicintai oleh warga lokal, tetap menghasilkan uang dan enak gitu. Gue aja yang baru makan aja merasa enak banget. Chef Kiss, kalian wajib banget coba. Awas kalau nggak coba ya. Jadi tadi tuh dikasih susu panas, terus langsung deh pada mencair kayak gini nih. Dan jadinya bener sih frappe sih ya. Es krim, susu, dan ini tambah buah. Jadi frappe buah. Mantap sih, strawberry lagi kesukaan gua. Kita cobain enak apa enggak ya. Itadakimasu. Gila, enak banget. Stroberinya tuh stroberi yang manis, nggak ada asam sama sekali malah. Seger banget, manisnya pas juga, lembut, rasa vanila juga kerasa. Gue nggak tahu sih deskripsinya guys. Ini literally strawberry frappe terenak yang pernah gue cobain. Nih ya, gue nemunya malah di minimarket Jepang doang. Dan dia tuh ada strawberry jam lagi di bawahnya tuh. Jadi bener-bener kayak lengkap banget. Wah, gila ini bahaya sih. Besok kayaknya gue akan beli, besok gue akan beli, besok gue akan beli kayaknya. Kenapa muka gue kayak gini guys? Karena gue takut. Gue tuh pencinta strawberry. Gue suka manis. Gue suka susu. Dan ini Lawson ada di mana-mana. Gue di Jepang 15 hari. 15 hari gue minum ini. Pulang kena penyakit apa gue? Gue gak tau deh guys. Gue udah gak bisa berkata-kata. Gila ya? Sinting. Enak. Nggak tau deh gue setting berapa. Cuman harus gue keluarin angka ya. Ini 100/10 ori banget. Lebay. Enak banget. Ini next kita makan apa lagi ya? Gue pengen nyemil sih, nyemil kayak roti atau apa kayak sayur, buah gitu. Jadi yuk let's go. Guys, akhirnya Jepang beneran hujan. Kayak dingin banget. Ini kayak 16 derajat atau 15 derajat tadi gue lihat gitu. Terus kan payung gue tipenya yang kayak gini nih. Yang transparan gitu kan. Udah kayak mobil yang ada sunroofnya gitu. Kalau lihat ke atas, sumpah lucu banget. Lu lihat depan gue ya, tampilan kayak gimana. Asri banget, Jepang banget. Kayak gila banget kan. Nah sekarang gue mau ke minimarket mana sih? Sekarang gue akan pergi ke, ada namanya Deli Yamazaki. Kalau nggak salah namanya kayak gitu penyebutannya. Jadi dia tuh minimarket kayak biasa, cuman spesialisasinya dia itu di bakery, di kue. Jadi gue berharap nanti gue kesana, semoga belum pada habis ya, karena mereka emang ya cuma 2 kali manggang kalau nggak salah sih, cuma pagi sama siang doang. Nah ini kan sekarang udah jam 3-an ya, 3-2-an. Jadi semoga gue nggak kehabisan juga sih. Nah perjalanan kesana itu kurang lebih 30 menit naik kereta. Tapi tenang aja, kalian kan pasti langsung langsung nyampe gitu ya, biar gue yang berusaha nggak apa-apa. Tapi tenang aja, transisinya dari nanti ini dari sini nih ke Deli Yamazaki itu, ke tempat bakery itu, nanti gue akan pasang view-nya itu adalah view jalanan Jepang yang lagi hujan dengan rintik-rintik dan juga lagu-lagu hip-hip ya. Jadi enjoy dan tetap nonton. Ampun Tuhan, akhirnya gue nemu donat dong. Ini gede banget donatnya. Ini yang atasnya sugar glaze dan yang ini coklat guys. Yang coklat masih banyak, kayaknya nggak laku. Kayak gue mau yang sugar glaze aja deh. Ini harganya 186. Lumayan mahal ya. Nggak mahal lah, 20 ribuan, 25. 20 dia masih aman bahkan. Yaudah kita langsung beli aja deh. Gue ambil minum kali ya, aus banget. Terus katanya ini masa natural mineral water from Mount Fuji. Widih. Oke, kita bandingin sama yang Mount Salak ya. Enakan mana nih kira-kira? BTW ini tempat makannya kayak warnet. Kayak gue nggak bisa berisik deh. Masa rame banget semua orang kiri kanan gue. Bahaya banget ini kayak gini. Gue komat kamit gimana guys? Gak apa-apa kali ya. Kita makan itadakimasu. Lihat tuh bener-bener berongga banget. Mantap banget sih. Nice. Oh gue suka deh donat yang kayak empuk bantal kayak gini. Meskipun agak susah makannya, cuman oke, tetap oke menurut gue. Dan yang gue suka meskipun pakai tangan gini nih, gak berminyak loh. Kayak gue takut udah bakal berminyak banget karena digoreng dan segala macam kan. Atau enggak? Ini gue kasih rating 9/10 karena harganya menurut gue oke lah segitu, tapi gede banget, gak berminyak, membel, gulanya juga gak berlebihan, pas banget. Jadi lu gak giung makan gini. Dan yang terakhir ini lumayan bikin kenyang. Jadi ini gue bisa nahan lagi sampai makan malam guys. Sekarang kita coba air mineral dari Gunung Fuji. Kira-kira rasanya gimana? Lebih enak daripada salak apa enggak, gue gak tahu. Wow, gue minum langsung segitu. Menurut gue rasanya enak, kayak ada sushi-sushinya gitu. Enggak deh, lebay itu Jepang banget kali. Enggak, rasanya biasa aja guys. Enaknya sama, cuman dia kayak pH-nya kayak agak lebih tinggi sedikit deh. Karena gue ngerasa kayak apa ya, kayak minum yang mereknya AMI D di Indonesia. Mirip banget rasanya.
Jadi sekarang tuh udah jam 8 malam, gue tuh lapar banget. Jadi tadi tuh gue mau ke 7-Eleven karena ya diawali dengan Sevel, ditutup dengan Sevel tadinya mikir. Yang kedua Family Mart, karena kan nggak adil, gue cuma beli Famichiki doang gitu kan, kayak kurang lengkap. Terus juga kayak gue nggak sengaja lewat tempat namanya Kitchen Origin ini di depan gue. Ini yang bikin muka gue tuh kayak kinclong kayak gini. Dia tuh bawaan anak perusahaan dari Ion supermarket, kalian tahu kan yang ada di BSD itu yang gede banget, ada di mana-mana sih sekarang basically. Dan kayaknya mereka jual makanan yang homey deh. Gak tahu sih, cuman bagus banget kelihatannya. Kita buruan masuk aja deh. Namanya tuh Kitchen Origin warna pink, lucu banget. Ini gue ambil karena ada jempolnya guys. Ada nasi, ada telur, ada meatballs utamanya. Dan di dalamnya tuh ada spaghetti tuh di bawahnya tuh. Jadi gue penasaran. Ini juga diskon 10 ribuan, jadi cuma 35 ribu. Mari kita beli. Bayar, kita scan aja nih. Kelar. Kita panasin dulu. Sebenarnya disuruh itu 30 detik. Cuman gue tadi 40 detik karena suka nggak panas kadang. Jadi gue punya ketentuan gue sendiri. Tapi nggak jauh dari tempat tadi ada 7-Eleven. Jadi kaki gue tetap melangkah nih guys. Salahin kaki gue, jangan salahin gue ya. Jujur, gue tuh suka banget telur dadar kayak gini. Jadi kita harus beli ya, wajib banget. Ini kayak enak banget, gue mau banget. Tinggal satu lagi, let's go. Gue mau puding, ini tinggal satu juga di raknya. Ini harganya 220, lumayan mahal ya, 22 ribuan. Jadi nggak apa-apa, kita beli aja. Kayaknya bakal enak tuh. Tinggal satu soalnya kagak lagi. Ini biasa, logika Karel. Jadi kita beli. Terus masa gue nemu keju guys. Ini kayaknya bisa gue campur deh sama telur gue. Kita akan coba ngide ya. Ini di antara 4 ini mana yang kalian pilih? Ini kalian pilih warna biru kan? Ya, karena saya akan pilih warna biru juga. Let's go. Ini nanti akan gue coba campur sama telur, terus akan kita bikin melted kali ya. Kayaknya seru deh. Kita eksperimen. Let's go. Buat minum yang manis, ada strawberry milk sama mango fruity. Ini adalah dua buah favorit gue, mango dan juga strawberry. Tapi tadi siang tuh udah ada strawberry dan juga milk. Itu jatuhnya frappe. Jadi kita pesan mango fruity aja ya. Kayaknya enak deh. Minum teh harusnya sih enak ya daripada minum susu. Kayak kagak ketelan gue kalau minum tuh kalau bukan air putih atau enggak teh gitu. Udah kebiasa es teh manis gue soalnya. Jadi kita beli ini aja ya. Oke, deal. BTW karena udah malam banget dan gak ada tempat duduk, jadi kita makan di hotel aja. Pertama-tama kita makan dulu nih baksonya ya. Ini kayaknya bakso ayam udang deh. Udangnya kerasa banget, enak banget. Oh, di dalamnya tuh ada spaghetti, tapi dikit banget spaghettinya. Agak gak cocok pakai spaghetti, pakai nasi aja. Baru enak nih. Meskipun makannya agak nunduk, gak apa-apa nih demi kalian. Kita cobain bakso sama nasinya. Parah enak banget. Kita pakai telurnya. Telur Jepang kenapa enak-enak ya? Ngomongin telur kan gue beli telur dengan cheese ala Karel Devino. Ini tuh harusnya tuh bisa dimakan kayak gini, tapi kan kita mau yang ekstra ya. Jadi kita menggunakan cheese ini. Cheese-nya ini gue cuci tangan BTW, kan jadi kayak gini. Gue cuci tangan ya sekali lagi. Kita suwir jadi kayak gini, terus aja kayak gitu tuh. Jadi kita terus aja, kita suwir terus. Ini kita atur 1,5 menit dulu deh. 2 menit deh langsung. Nah tuh udah kelihatan agak melted gitu guys. Kayak udah mulai turun tuh tangkai-tangkainya. Ya elah, plastiknya jadi ikutan melted juga dong. Gimana? Dan ya jadinya kayak gini. Melted sempurna, lihat deh tuh kejunya. Mantep banget. Gila, hacknya berhasil sih. Hey, kenapa dipindahin tempatnya? Karena tempat itu panas banget. Gua nyentuh aja nggak bisa guys. Ini gua kira pakai sumpit pindahin ke tempat tutupnya basically. Kejunya nempel. Gak apa-apa, kita makan. Ada telurnya juga kok dalamnya. Telurnya tuh enaknya luar biasa guys. Lembut pol. Sekarang kita balik ke nasinya lagi. Kita campurin. Bener-bener enak pol. Semuanya bener-bener pas banget. Mereka melengkapi satu sama lain gitu. Dari tekstur, rasa. Ini dari gua 10/10. Enak banget. Sempurna. Telurnya oke. Baksonya oke. Nasinya oke. Ditambah pakai telur keju lagi. Jadi makin enak. Tapi telur keju nggak gua hitung ya. Jadi bener-bener pure ini aja 10/10. Telur keju gua kasih 10/10 juga. Dan ini adalah part tersedih. Bakso terakhir guys. Enak banget. Terus sekarang gue mau coba mango fruity-nya. Apakah enak? Kita lihat. Mari kita coba mango tea-nya. Manisnya tuh kayak cuma 3%. Terus ini bukan mango pada umumnya. Menurut gue bahkan ini lebih mirip ke buah peach sih. Hambar banget. Tehnya juga dikit banget. Mengecewakan. Punten loh. Terus dia kayak ada jelly-jelly yang gampang pecah gitu. Nggak juga pahit, gitu pahit. Lu bakal gue rating rendah sih. Lanjut kita makan puding yang harganya 220 yen nih. Ini sekitar 23 ribu lah ya dihitung-hitung. Kita lihat apakah enak. Karena tadi tinggal satu doang di sectionnya. Wih, kita lihat teksturnya.
Wah, lembut banget ini, terlalu lembut. Bawahnya tuh ada karamelnya sih. Gitu, bener tuh ada karamelnya. Kita makan ya, kita lihat enak apa enggak. Oke, sekarang ini udah di ujung acara ya, di akhir video. Ini dia gongnya. Dari 5 makanan tadi, kalau bisa di rating paling tinggi gitu ya, yang udah sama-sama kita makan dan minum bareng-bareng, ranking pertamanya udah pasti strawberry frappe. Melebihi ekspektasi gua banget, karena gua nggak nyangka sih minuman convenience store itu tuh bisa seenak itu, dan itu cuma dikasih ditambah susu panas aja dan diaduk, itu udah enaknya luar biasa. Yang kedua itu adalah makanan tadi, nasi, meatball, bakso, telur, dan juga nasi. Itu oke banget. Itu nomor 2. Nomor 3-nya ya, ini kategori manis lagi dia masuk, yaitu puding penutup hari yang luar biasa enak. Bukan karena gue makan tadi juga, ini bener-bener kayak menurut gue apa ya, mungkin karena penutup juga ya, dan gue gak dikecewain dan enak banget, jadi berkesan banget buat gue. Dia layak di nomor 3, manisnya pas, gurihnya dapet, dan ada pahitnya, jadi semua tuh balance gitu, semua melengkapi rasanya gitu. Dan yang keempat itu adalah Fami Ciki yang bagian paha itu. Menurut gue nggak begitu suka paha, tapi itu benar-benar enak banget, nggak bikin enak gitu loh. Minyaknya itu masih oke, dagingnya juga nggak terlalu banyak atau gimana, masih ada bertekstur, itu oke banget. Dan untuk yang kelima, menurut gue Lawson Karage dan juga 7-Eleven yang mini chicken tadi tuh, mini karage juga, itu menurut gue nilainya sama. Jadi itu dia 5 besar makanan dan minuman yang kita udah cobain bareng-bareng. Nah sekarang menurut lu, judge dari penampilan aja mana yang paling oke, dan kalau kalian ke Jepang mana dulu yang mau kalian coba, kasih tau ke gue, komen please, biar komen gue tuh ada isinya. Tapi nggak apa-apa juga sih kalau nggak komen, itu berarti kalian nonton sampai akhir. Gue berterima kasih banget. Itu dia penutup, tungguin vlog-vlog gue berikutnya. Gue masih baru banget guys, gue masih banyak kesalahan, pasti banyak banget, gue yakin banget. Feedbacknya juga banyak, jadi kalau ada kekurangannya di komen aja atau ke DM ke gue bebas, biar gue bisa belajar lagi bikin vlog yang bisa menghibur kalian, yang bisa bikin kalian stay buat dengerin juga ya, baik audio doang atau video doang, yang pokoknya bikin stay kalian deh. Sekali lagi terima kasih, yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Makasih, bye bye.